Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawlah wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa adhim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yaumil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi. Amin ya rabbal hadratil muhtaramin wal muhtaramat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan insyaallah kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wa bil khusus mal khusus akhina fillah walillah Al Habib As-Sayyid Hasan ibn Al Habib Muhammad Shadiq Al Hamid, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Selalu Allah beri kekuatan agar terus bisa membimbing kita orang yang awam ini untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Wabil khusus yang saya hormati Ustadz Sunadi selaku ketua penyelenggara yang alhamdulillah telah memberikan sambutan yang saya tidak mengerti apa isi sambutannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sebenarnya ini Habib Hasan salah ngundang ini. Masalahnya saya ini tidak bisa bicara bahasa Madura, tapi sekonek-sekonek tak napa nggih. Campur gado-gado insyaallah. Sedikit-sedikit ya. Kemudian yang saya hormati Ustadz Sauban, Ustadz Mohdor selaku ketua yayasan dan juga kepala desa Raja ya, Bapak Khasnan. Mudah-mudahan insyaallah beliau-beliau dan kita semua Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah kabulkan segala hajat kita karena berkah sholawat. Mudah-mudahan insyaallah tidak berdiri kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Syukur alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur Bu, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang Allah berikan hidayah, orang-orang yang Allah berikan kekuatan untuk menghadiri daripada majlis warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan di dalam lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan, siapa orang yang dipilih oleh Allah untuk dikehendaki kebaikan. Apa itu kebaikan? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka akan dimudahkan langkahnya untuk menuju daripada taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dipermudahkan langkahnya untuk hadir majelis taklim. Makanya dikatakan Nabi Muhammad SAW, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Kalau memang ada di antara kita yang melewati daripada taman surga, mampir singgah.
Apa itu taman surga? Ya seperti ini Pak, duduk sejenak membahas tentang warisan Nabi, ilmu syariat dan memuji Rasulullah. Ini adalah taman surga Allah, dalam artian orang yang duduk insya Allah menjadi orang ahli surga, menjadi calon orang-orang yang kelak akan berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Syukur sama Allah. Bagaimana dengan hujan ini? Sebenarnya justru kita diuji. Kita ini diuji. Bayangkan hujan. Nah ini ujian Pak. Ya Allah, kepingin hadir, tapi ternyata gara-gara hujan dia mengurungkan niatnya. Justru orang-orang yang berhasil ini yang insya Allah merebut hati Allah dan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah nikmat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian majelis ini menjadi majelis yang mulia karena dua hal. Yang pertama, kita membahas ilmu warisan Nabi. Yang kedua, kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau kita ini setiap solawat, kalau kita baca Maulid Simtud Durar, di awal itu pasti dikatakan ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Karena berkah sholawat, iftah, bukakan ya Rabb, bukakan ya Rabb kulla mughlaq, segala sesuatu yang tertutup, segala sesuatu yang tertutup. Pak, kita ini punya masalah masing-masing. Kita ini punya masalah masing-masing. Selama kita hidup di dunia, kita pasti tak luput sama yang namanya masalah. Nah kemudian langkah yang tepat untuk menuntaskan, menyelesaikan masalah ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis adalah tempat yang paling bagus untuk berdoa kepada Allah. Loh kenapa Beb? Karena kalau kita sendiri ini Pak, kadang doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kita sudah kumpul seperti ini, kemudian kita memuji kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, insya Allah tiap-tiap doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dikatakan di dalam hadis, siapa orang yang berkumpul mencapai daripada 40 orang umatku kemudian bermunajat kepada Allah, salah satu orang tersebut ada yang diangkat doanya seperti doanya wali dan diijabah semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Doa Pak, kita ini butuh doa. Majelis ini kita jadikan peluru kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa kita didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Minta-minta. Yang menjadi masalah, muskil bagi kita di dalam kehidupan dunia, minta sama Allah, minta diselesaikan. Kita ini hidup tak mungkin lepas dari masalah. Yang miskin banyak masalahnya, yang kaya pun juga ada masalah. Profesi kita apa? Mau petani, pedagang, penjabat, semuanya pasti ada masalah. Loh kalau sampean hidup mengaku tidak ada masalah, berarti itu zombie, mayat jalan. Tidak ada, selama orang bernapas tak luput dari masalah. Ya mungkin kadang suaminya, yang suaminya mungkin istrinya suka ngomel, istrinya malas untuk ibadah, mungkin anak kita. Beb, saya punya anak kok berat melaksanakan sholat. Beb, saya punya anak kok pergaulannya salah. Beb, saya punya anak. Sekarang waktunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa mungkin Beb Allah mengijabahi doa saya? Loh, Pak, Allah itu zat yang maha pemalu. Zat yang maha pemalu, ketika ada hambanya yang meminta kemudian Allah tidak ijabah. Kenapa? Allahul ghaniyul muhni. Allah itu maha kaya dan maha memberi kekayaan. Tak kasih contoh sampean. Nih contoh. Ada orang kaya Pak. Kaya luar biasa sudah. Mungkin ada di rekeningnya, anggaplah ya tidak banyak 4 triliun. Tahu sampai 4 triliun nih, 4.000 miliar. 4 triliun itu 4.000 mil
orang kaya, anak sultan. Orang kaya nih Pak, 4 triliun di rekening. Kemudian ada satu orang ingin punya hajat, minta kepada dia, Pak, minta maaf, saya ini ada hajat, punya uang 5 juta, dikejar-kejar sama orang, bisa ndak sampai nuntaskan masalah saya? 5 juta Pak, rekening ada di rekening uang 5 triliun, 4 triliun, nuntaskan hajatnya cuma 5 juta, ringan. Ibarat kita punya 1 juta seperti mengeluarkan 100 ripis. Apa bahasa ripis? 100 ripis menurut 100 rupiah. 1 juta seperti mengeluarkan 100 rupiah. Ya sama, orang yang rekeningnya 5 triliun sama seperti 5 juta ini kecil bagi dia, enteng. Apa enteng bahasa Maduranya? Allahumma shalli ala Muhammad. Ringan Pak, 5 triliun ini banyak. Sampean kalau punya anak nih mondok, punya anak mondok, setiap harinya sampean jajani 10 juta. Jangankan beli bakso, rombongnya bakso diborong. Anak sultan jajannya aja 10 juta per hari kali 1 bulan. 10 juta kali 30 berapa Pak? Wow, desa raja ini ndak hubud dunia beb. Ndak bisa masalah dunia ini, hari sholawat semua. 10 juta kali 30 hari 1 bulan berapa Pak? 300 juta. Kali setahun mondok berapa? 300, anggap kali 10, yang 2 bulan libur dah. Udah kan bener, Ramadan biasanya Sya'ban itu 15 Sya'ban sampai 15 Syawal masuknya, berarti kan 2 bulan libur. Anggap mondoknya 10 bulan, 300 kali 10 berapa? 3 miliar. Saya punya anak mondoknya 10 tahun, 3 miliar kali 10 berapa? 3 miliar kali 10 berapa? 30 miliar Pak. Sampean punya anak mondok setiap hari 10 juta, kalau dibiayai setiap hari 10 juta selama 10 tahun cuma habis 30 miliar. Tadi di rekening berapa? 5 triliun, anggaplah 1 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar, dikurangi 30 miliar berapa? Masih sisa 970 miliar Bib. Pak, 1 triliun itu banyak. Kalau sampai beli pentol, nih banjir pentol racek ini. Wah, sallallahu Muhammad. Bisa dipahamin ya? Orang kaya itu jangankan 10 juta per hari, 5 juta. Anak saya 10 juta per hari, Beb. Cuma nuntaskan hajat nih 5 juta, enteng. Nih. Kalau ngasih tukang parkir datang ke Diva, Keraksan, tukang parkirnya dikasih 100.000 Pak. Kadang kalau datang senengnya 1 juta, mangap tukang parkirnya. Mobil sudah sampai rumah, tukang parkir tetap mangap. Kenapa? 1 juta. Bayangkan, biasa ngasih 5.000 minta kembali. Saya kalau ngasih 5.000 masih minta kembali. Ini 1 juta anak sultan. Ringan. Kenapa? Kaya. Jadi ringan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kaya aja malu Pak tidak menuntaskan hajat seseorang, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kaya. Zat yang maha kaya, apa yang mau diminta pasti Allah akan kabulkan. Bahkan dikatakan di dalam hadis Arba'in Nawawi, laukanat awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin. Seandainya mulai awal sampai akhir, baik manusia maupun jin, kalian semua berkumpul di satu tempat, kemudian fasa'aluni, semuanya nih minta kepadaku, ya Rob saya minta rumah, ya kecil aja ya Rob, yang lapangannya tamannya 1 hektar, mobil nggak usah banyak-banyak ya Rob, 10 aja minta, kata Allah minta.
semua nih mulai awal sampai akhir, Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, semuanya kumpul minta kepada Allah sesuai dengan hajatnya masing-masing. Saya minta emas gunung, fadhal. Saya minta ini, saya minta itu, bahkan saya minta dunia seisinya. Apa kata Allah? Fa'ataitu, kemudian aku berikan kulla wahidin mas'alatahu, setiap salah satunya ini semua saya kabulkan hajatnya. Apa kata Allah? Mana koso mimma indi, yang kamu minta semuanya ini tidak mengurangi daripada kekayaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali mengurangi sedikit. Kama kanal mikhyat, tahu mikhyat sampean jarum, Pak? Seperti jarum ida udkhila fil bahar, jika dimasukkan ada di lautan. Jadi ibarat lautan ini kekayaan Allah. Jika Allah mengabulkan semua permintaan, seperti kurangnya lautan nih kalau dimasukkan jarum kemudian diambil lagi sedikit, Pak. Bayangkan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kaya dan maha memberi kekayaan. Minta sama Allah, jangan khawatir, Allah menjamin, Pak. Ud'uni astajib lakum, minta sama aku akan kabulkan. Allah yang memerintahkan, Allah yang jamin. Nabi SAW bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih, siapa orang yang tidak pernah minta sama Allah, Allah akan murka kepadanya. Kalau sampai minta saya kasih. Sama minta sama Bib Hasan, punya utang 100.000, kasih sama Bib Hasan. Bib Hasan Masya Allah, besok minta lagi, Bib 100.000, 100.000, Bib 100.000, 100.000. Sebulan lempar bata sampean. Manusia, Pak. Wajar manusia itu setiap diminta dia bakal murka. Kalau diminta terus murka, tapi enggak. Semakin hamba Allah minta kepada Allah, justru Allah akan semakin cinta kepada hamba tersebut. Yang paling dicintai oleh Allah, hamba yang paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayo, Pak, minta. Ini waktunya kita berkesempatan supaya doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta, ya Rabb, benar Habib, saya punya istri seperti ini, doakan. Saya punya anak seperti ini, doakan. Doakan. Jangan khawatir, setiap doa hambanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah akan mengkabulkan sesuai dengan cara Allah. Allah akan mengkabulkan sesuai dengan cara Allah. Jadi kadang kita ini, Pak, jangan suudon sama Allah. Kita meminta pasti insya Allah kalau doa kita benar pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kalau doanya kita benar, asalkan tidak salah sambung. Kalau memang doa kita benar pasti akan dikabulkan oleh Allah, tidak salah sambung. Lek salah sambung ya tidak bisa, Pak. Pak, di Amerika itu kalau ada masalah, kalau ada muskilah, itu yang dipanggil apa? 911. Itu bahasa Inggris berek. Mon Inggris Timur apa 9? Sangat setong-setong. 911, Pak. Jadi orang barat tuh kalau sudah ada darurat yang ditelepon 911. Itu namanya nomor darurat. Ada memang satu orang operasional menerima panggilan darurat. Jadi orang sana itu, orang barat tuh kalau memang butuh, waduh Beb, saya ini butuh ambulan, ini saya punya bapak stroke, panggil 911. Lalu operasional, ya apa yang ini, saya punya orang tua stroke sekarang. Oh ya sebentar, alamatnya di mana? Sampai punya alamat di mana? Oh di desa ini. Langsung dikirim dari rumah sakit terdekat, diperintahkan ambulan jemput daripada yang memanggil tadi. Rumah saya kebakaran, kamu letaknya di mana? Saya di kota ini. Langsung dipanggil pemadam terdekat untuk datang ke tempat tersebut. Rumah saya kemalingan, rumah saya ada perampok, rumah saya ada penjahat. Dipanggilkan polisi terdekat untuk sampai ke tempat tersebut. Begitu pula kita, jika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang benar, Pak, 911 pasti akan dikirim. Sama, kalau memang panggilan kita benar, Allah akan mengirim junutnya. Sampean punya utang berapapun utangnya, asalkan benar minta kepada Allah, pasti akan dikirim, Pak, tentara Allah. Ayo tolong hambaku yang itu, kasihan nangis terus setiap hari. Ayo tolong hambaku yang itu, kasihan anaknya tidak pernah sholat, datang Habib Hasan ngajari tentang sholat,
ngajari tentang ilmu. Itu kiriman Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau manusia aja bisa seperti itu perhatiannya, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala yang mencintai kita melebihi daripada cintanya kita kepada diri kita sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah, Pak. Kita punya Allah Subhanahu wa taala, minta asalkan benar. Lo kalau sampean panggilnya salah 911 910 912 ya tidak nyambung, Pak. Ya sama. Lo beb, saya ini minta sama Allah. Kok tidak nyambung-nyambung? Ya berarti salah sambung sampean. Lo kalau di majelis ini tidak ada salah sambung, Pak. Kalau sudah di majelis ini insya Allah benar. Makanya kita ini kadang Allah itu mengabulkan doa kita secara bersama-sama, tapi kadang Allah tidak mengabulkan doa kita. Kenapa? Ya salah sambung tadi, ada penyebabnya. Jadi memang ada beberapa hal yang Allah tidak mengabulkan doa. Salah sambung, maksudnya minta asal-asalan. Amin 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 amin. Ngarang. Yang kedua nih, yang paling penting, penyebab doanya seorang hamba tidak dikabulkan oleh Allah karena dia sering makan haram. Makanannya makanan haram. Kalau sudah makanannya makanan haram, doanya tidak didengar oleh Allah ketika sendiri. Tapi kalau ketika bersama-sama ini, insya Allah doanya tetap akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sendiri, oh tidak. Makanya dikatakan dalam hadis, as-as aghbar yamuddu yadayhi ila sama, ya Rab ya Rab. Ada satu orang compang-camping, Pak, ya Allah, berdebu, mukanya kusut, aghbar, penuh debu, kusut, dia bermunajat kepada Allah, ya Rab, minta ini ya Rab, hidupku miskin ya Rab, hidupku penuh kesulitan ya Rab, minta. Apa kata Nabi? Wa mat'amuhul haram, makanannya haram. Wa malbasuhul haram, pakaiannya haram. Wa hudiya bil haram, dia dikelilingi dengan sesuatu yang haram. Fa anna tustajabulah, dari mana Allah mau mengkabulkan? Kalau sudah makanannya makanan haram, maka Allah akan menolak daripada doa hamba tersebut. Itu yang pertama, Pak, bahaya makanan haram. Yang kedua, orang yang sering makan makanan haram itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi hati-hati, Pak. Ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Baik-baik kita ini. Dikatakan dalam hadis, orang yang makan makanan haram walaupun sesuap 40 hari ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi percuma sholat 40 hari, puasa 40 hari, zakat 40 hari, sedekah 40 hari, ini semuanya ditolak. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Loh, berarti Beb, buat apa saya sholat? Yo, tetap bejeng, sholat tetap sholat, kewajiban sholatnya terlaksanakan, tapi pahalanya kosong, tidak ada. Justru orang kalau sudah makan haram, tidak sholat, dua dosanya. Dosa karena makan haram, dosa karena meninggalkan kewajiban sholat. Apalagi meninggalkan sholat, Pak, hati-hati, Pak. Dikatakan di dalam kitab Naswaihud Diniyah, di dalam kitab Naswaihud Diniyah karya pengarang Ratibul Haddad, Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, apa beliau berkata, inna angkaril mungkarat, sesungguhnya paling mungkarnya perbuatan yang mungkar, wa afhasil fawahis, dan paling jeleknya perbuatan yang jelek, paling jeleknya perbuatan yang haram itu bukan zina, Pak, bukan sampai minum khamr. Yang paling jelek di antara perbuatan yang jelek dan paling mungkar terhadap perbuatan yang mungkar apa? Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat itu lebih jelek dari orang zina. Orang yang meninggalkan sholat itu lebih jelek dari pemabuk. Kenapa? Karena pemabuk itu asal-muasalnya karena tidak sholat. Ketika dia tidak sholat dapat menyebabkan dosa-dosa yang bercabang nanti. Loh, kok bisa, Beb? Kok saya tidak paham? Gini loh, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat kita itu dapat mencegah daripada kejelekan dan kemungkaran.
Sholat kita itu dapat mencegah daripada kejelekan dan kemungkaran. Orang yang rajin sholat insya Allah tidak sering kena bala. Kalaupun dapat bala itu karena diuji, Allah ingin meningkatkan derajatnya. Bukan bala, namanya ujian, imtihan. Orang yang rajin sholat insya Allah tidak gampang terkena penyakit, tidak gampang terkena stroke, tidak gampang terkena darah tinggi, semacam-macam penyakit lah, apalagi corona tidak ada. Orang yang ahli sholat dijaga, imunnya itu sholat. Orang yang ahli sholat dijaga dari kejelekan baik zahir maupun batin. Kalaupun dapat kejelekan karena Allah ingin menguji, bisa dipahami nih. Yang kedua, sholat itu dapat mencegah dari kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Maksiat, Pak. Mungkar tuh maksiat. Makanya kita ini diperintahkan amal ma'ruf nahi berbuat baik, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar, maksudnya mencegah orang berbuat maksiat. Orang yang ahli sholat insya Allah tidak bakal zina. Kenapa? Sholatnya itu menjadi benteng. Makanya meninggalkan sholat ini dosanya lebih besar dari zina. Kenapa? Karena dengan meninggalkan sholat dapat menyebabkan maksiat-maksiat yang lain. Orang yang tidak sholat nanti bakal nyuri, nanti bakal zina, nanti bakal minum khamar, nanti bakal ngerampok, berbuat zalim terus, nyabang, Pak. Seperti itu maksudnya. Jadi hati-hati. Orang itu belajar ilmu yang penting pertama sholat. Jadi kita ini belajar ilmu intinya, ayo kita perbaiki sholat kita. Ya ini berdoa kepada Allah, kembali lagi. Jadi tadi kalau kita sudah makan, kembali ke temanya. Tadi kalau kita sudah makan makanan yang haram 40 hari doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya dikatakan dalam kitab Ihya, diceritakan, Pak, innal abda idza ta'abbadallah, sesungguhnya seorang hamba ketika sudah beribadah kepada Allah, ada seorang hamba baca Quran, ada seorang hamba sholat, ada seorang hamba hadir majlis, seorang hamba berbuat baik. Ketika seorang hamba berbuat baik, beribadah kepada Allah, qala syaitan, maka berkata syaitan li'awani, terhadap para pembantunya. Bingung nih, iblis ini paling tidak senang kita ibadah, Pak. Makanya begitu kita ibadah, nih iblis bingung. Akhirnya pemimpinnya bilang, apa kata pemimpinnya? Unduru ila mat'amih, coba kalian cek makanannya gimana, lihat dulu makanannya gimana. Fa in kana mat'amuhu mat'amasu da'uh, kalau memang makanannya makanan hasil jelek, maksiat, makanan yang haram, tinggalkan wis, tidak perlu diganggu tuh orang, tinggalkan aja nih, tidak perlu diganggu. Kafakum nafsah, cukup bagi kalian perwakilan dirinya dia. Maksudnya gimana? Orang yang makan makanan haram wis tidak diganggu sama setan. Kenapa? Karena ibadahnya tidak diterima oleh Allah, tidak diganggu. Aman sudah, wis tinggal no, tidak perlu diganggu lagi sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, oleh karena itu terus gimana, Beb? Ya ayo kita ini hadir di taman surga, intinya ingin memperbaiki kualitas hubungan kita kepada Allah dan Rasulullah. Orang itu kalau maksiat gampang, Pak. Kita ini setiap orang punya masa kelam masing-masing. Jangankan sampean yang ngomong ini juga dulu pernah kacar-kacir. Saya ini anak SMA-an, saya ini mengalami daripada kenakalan remaja, rusak sudah. Tapi ketika kita bertobat, mari kita lupakan itu semuanya. Setiap orang pasti punya masa lalu masing-masing, punya buku hitam masing-masing. Jangankan kita lihat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Beliau itu setiap harinya sebelum mengenal Nabi ahli mabuk, Pak. Ahli mabuk, bahkan orang yang ingin memenggal kepalanya Nabi. Bayangkan kita punya Nabi, kepalanya ingin dipenggal sama beliau. Tapi ketika beliau sudah mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal syariat, benar-benar berubah. Jadi bukan hitam putih, benar-benar putih.
benar-benar berubah. Karena sebab berubah ingin mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Sekarang kuburannya ada di samping Nabi Muhammad SAW. Sama kita ini juga orang pernah punya banyak dosa, tapi sekarang ini kita tutup sudah. Ayo mulai sekarang kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbaiki sholatnya. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah, minta ya Rabb ampuni dosa-dosa kami yang dulu pernah saya perbuat, maafkan ya Rabb, ikhlaskan apa yang telah saya laksanakan yang mengundang murkahmu itu tersebut ya Rabb, ampuni ya Rabb. Sekarang beri kami kekuatan untuk bisa semakin mendekatkan diri kepadamu, mendekatkan diri kepada Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta, Pak. Oleh karena itu orang dulu itu kalau sudah hadir majelis dicatat. Mau hadir majelis nih, mau hadir majelis seperti ini, minta urusan dunia, urusan akhirat. Ya Rob, saya punya utang sekian. Ya Rob, saya punya ini, saya punya itu. Urusan akhirat juga seperti itu. Jangan banter utang itu, Pak. Cicilan rumah, cicilan udah dicatat semua. Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan sepeda motor dicatat semua. Urusan semangat ngaji, semangat sholat, semangat qiyamul lail, semangat zikirnya ada dicatat. Anaknya dilupakan. Itu yang terpenting, Pak. Anak ini aset. Anak ini seperti kita nanam pohon. Kelak ketika kita meninggal, tinggal kita memetik buahnya. Kalau kita meninggal, kita tinggalkan anak yang ahli sholat, ahli ibadah, ahli zikir, ahli qiyamul lail, tidak pakai diniatkan kesampaian, Allah sampaikan pahalanya kesampaian. Jadi termasuk amal jariah anak nikah. Maka mon anak nikah bagus, ahli sholat, tidak perlu diniatkan, Pak. Setiap anak sujud kepada Allah, pahalanya disampaikan kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Tapi kalau kita tinggalkan anak kita dalam keadaan rusak moralnya, salah pergaulannya, dosanya juga akan disampaikan. Makanya jangan lupa doakan. Jangan yang didoakan tokonya, yang didoakan sawahnya, anaknya lupa didoakan. Anak mereka terpenting. Kalau sawah ini urusan 10, 15 tahun, 20 tahun meninggal sudah bukan urusan kita lagi. Ini anak bakal berturut-turut, anak meninggalkan anak, anak meninggalkan anak. Kalau itu bagus semuanya, pahalanya akan disampaikan kepada kita. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah harapan daripada kita pulang daripada majelis ini, kita semakin diberi kekuatan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita orang-orang yang ahli shalah, anak-anak istri kita dijadikan orang-orang yang menjaga shalah, dan mudah-mudahan insyaallah Allah beri kekuatan agar supaya kita bisa menjadi hamba yang ahli baca Quran, ahli zikir, ahli istighfar, ahli qiyamul lail, ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya dunia sampai akhirat, anak-anak yang kelak dibanggakan oleh Rasulullah SAW dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan insyaallah orang tua kita yang sudah meninggal juga tidak luput daripada doa kita. Mudah-mudahan insyaallah almarhum almarhumah diampuni dosanya oleh Allah, dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kuburannya Allah jadikan menjadi kuburan surga. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrumah. Allahumma ja'alna bihudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggih, untuk berikutnya perbanyak doa, Pak nggih. Doa. Karena dikatakan la turaddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Sampean ditakdir miskin bisa berubah gara-gara doa sampean. Anak sampean ditakdir durhaka bisa berubah takdirnya gara-gara doa sampean. Sampean ahli nar bisa berubah gara-gara doa sampean. Jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman, bukan orang muslim. Kalau orang muslim ngandalkan ikhtiar, Pak, banyak yang Islam tapi tidak mukmin. Kalau orang yang mukmin benar-benar ingat kepada Allah, iman kepada Allah, senjatanya adalah doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.